Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat JBS kalian. Malam ini kita akan berbincang tentang buku terbaru karya Zalfeni Wimra, Menimbang Minangkabau. Ini kumpulan esai terkait isu kesenian, spiritualitas, dan isu-isu kebangsaan. Kita bisa melihat hubungan ketiganya atau tegangan ketiga isu ini, atau per isu ini akan kita coba gali lebih dalam dengan penulisnya. Sudah hadir di sebelah saya Pak Wim alias Zalfeni Wimra. Apa kabar Pak Wim? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kebetulan kita bisa langsung bertemu dengan penulis buku ini di JBS dengan protokol kesehatan. Ini udah sesuai dengan protokol kesehatan. Bersama saya host JBS malam ini. Pos jemputan. Host jemputan. Selamat malam, terima kasih buat teman-teman yang udah bergabung di Instagram JBS. Nanti bagi yang ingin bertanya silahkan tuliskan pertanyaannya. Nanti saya akan bacakan dan akan dijawab oleh penulis kita yang sudah hadir. Jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Ini buku Menimbang Minangkabau, Kesenian, Spiritualitas, dan Isu-isu Kebangsaan. Hal yang pertama yang ingin saya tanyakan ke penulis buku ini adalah soal judul. Ini hal pertama ingin saya tanyakan kepada Pak Wim adalah soal judul. Menimbang Minangkabau. Jadi menurut Pak Wim sendiri, mengapa memilih kata menimbang di judul ini? Dari kemungkinan banyak. Mungkin mengukur atau apa. Mengapa pada akhirnya memilih menimbang? Ya, pertanyaan ini memang pertanyaan yang sangat mendasar ya. Sepanjang proses buku ini, memang perkara judul ini menjadi persoalan yang melewati diskusi yang cukup alot juga ya, karena saya punya kebiasaan kalau untuk buku memang judul ini sempat dulu disiarkan, dilempar ke teman-teman yang punya apresiasi gitu. Nah, di antara banyak masukan yang saya tampung, saya kumpulkan, pilihan saya akhirnya memang jatuh ke menimbang ini karena di dalam diskusi-diskusi yang muncul soal Minangkabau, termasuk ke Heru sendiri, saya sempat bertanya soal bagaimana Minangkabau sebagai sebuah tema dalam diskusi akademik misalnya, atau dalam diskusi studi budaya yang Heru geluti. Nah, seperti apa Minangkabau, atau bagaimana orang, atau bagaimana peneliti, pengamat, atau mungkin juga orang Minang itu sendiri memperlakukan Minangkabau dalam narasi mereka gitu. Nah, semangat ini saya kira adalah semangat menimbang gitu. Nah, ya kalau dikembangkan ya, kalau diskusinya dikembangkan misalnya dari kata menimbang ini mungkin bisa dikembangkan menjadi mempertimbangkan misalnya. Nah, ya singkat kata,
kata menimbang ini mewakili spirit dari seluruh uh, isi buku. Uh, ya mungkin bagaimana Minangkabau dalam diskursus keindonesiaan, atau bagaimana Minangkabau itu sendiri hari ini sekarang. Gitu. Apakah khazanah keminangkabauan itu masih perlu dirujuk, di referensi, disitasi istilahnya, atau tidak perlu lagi gitu. Minangkabau tinggal kerabang gitu, atau Minangkabau ya di beberapa tulisan mutakhir kalau kita simak diskusi keminangkabauan itu memang tetap menjadi diskusi yang menarik, tetapi apakah kemudian Minangkabau masuk ke dalam pertimbangan-pertimbangan gitu, di semua diskusi itu. Nah itu yang kemudian meyakinkan dan membuat saya yakin menjadikan diksi menimbang ini masuk ke dalam judul yang akhirnya saya pilih. Saya kira itu sedikit tentang latar mengapa judul ini memilih kata menimbang. Oke, terima kasih Pak Zelveni Wimbra. Terima kasih banyak. Selanjutnya saya ingin menanyakan sesuatu yang biasanya saya tanyakan terakhir atau di pertengahan. Tapi saya ingin menanyakannya di awal. Ini kan konteksnya spesifik Minangkabau. Tapi dari segi topiknya, misalnya kesenian, spiritualitas, dan isu-isu kebangsaan, itu tegangan antara ketiga ini selalu muncul dalam lokal manapun di Indonesia, setidaknya. Walaupun contoh kasusnya Minangkabau, tapi beberapa arsiran persoalannya saya pikir juga dirasakan oleh kebudayaan-kebudayaan lokal lain di Indonesia. Nah, yang ingin saya tanyakan ke Pak Wim, kira-kira menurut Pak Wim, apa yang bisa kita pelajari dari kasus Minangkabau ini dalam konteks Indonesia, dalam konteks ketegangan antara tiga aspek kesenian, spiritualitas, dan isu-isu kebangsaan. Ini kita belum masuk ke isi buku ya, tapi ide-ide filosofi yang mendasari buku ini dulu. Silakan. Menarik. Pertanyaan ini sebetulnya kalau dilihat ke isi buku ya, buku ini sebetulnya tidak menjawab pertanyaan itu gitu. Tetapi buku ini justru mengeksplorasi pertanyaan itu menjadi pertanyaan tambahan gitu. Nah ini boleh dikatakan saya sesungguhnya karena esai-esai dalam buku ini rentangnya cukup jauh ya, dari 2013 ya, 2012 sampai 2018. Ternyata di semua esai yang saya tulis itu, saya sesungguhnya bukan sedang membuat kesimpulan gitu, tapi sesungguhnya saya sedang belajar bertanya gitu tentang mengapa ini dan bagaimana begini gitu. Ya, misalnya soal keindonesiaan di Minangkabau, dari sejak sekolah menengah ya, saya terutama mungkin angkatan saya itu kan diasupi selalu tentang kegemilangan Minangkabau di masa lalu gitu ya. Kebanggaan-kebanggaan tentang betapa agungnya, betapa luhurnya khazanah Minangkabau gitu, yang melahirkan orang-orang tokoh-tokoh. Singkat kata misalnya secara ekstrim ya, bisa dikatakan dari ota demi ota itu, dari diskusi demi diskusi itu, bahwa ide-ide kebangsaan, bahkan ide membuat negara itu diimajinasikan ke kita ya, sebagai generasi waktu itu, di semasa sekolah menengah pertama itu ya, sekitar tahun 90-an ya, pasca pra reformasi sebetulnya.
eh, bahwa ide bernegara itu justru distimulasi lebih banyak oleh eh, orang yang disadarkan dirinya oleh Keminangkabauan gitu. Nah, ini masih sampai pada pertanyaan bagi saya sebetulnya, belum bisa dia katakan jawaban gitu. Nah, Minangkabauan kemudian kebangsaan eh, eh, sebetulnya bukan persoalan Minangkabau saja seperti yang disampaikan, eh, khazanah lokal, budaya lokal yang ada di Indonesia sesungguhnya memiliki hal yang sama ya, untuk juga dipertimbangkan saya kira. Jadi Minangkabau dalam konteks buku ini boleh diperlakukan sebagai salah satu jalur pintu ya, gerbang masuk untuk mempertimbangkan kekayaan-kekayaan budaya lain, tidak hanya Minangkabau. Dalam konteks kebangsaan ya, yang multikultural ya. Nah, ini karakter Indonesia yang tidak bisa diingkari saya kira. Ya menimbang Minangkabau ini hadir membawa cita-cita itu gitu loh. Membawa cita-cita multikulturalisme bukan seperti yang ini selalu saya kutip yang disampaikan Asrul Sani dalam surat kepercayaan gelanggang itu ya, mengatakan bahwa kita pewarisah Republik ini gitu. Kita pewarisah kebudayaan-kebudayaan kita yang kita hayati dari kecil. Saya kira itu apa ada kaitannya dengan pertanyaan Neru atau bagaimana? Boleh juga di terima kasih banyak eh, sahabat JBS kalian yang sudah bergabung. Kita membahas hal-hal umum dulu sebelum masuk pelan-pelan ke dalam isi bukunya. Tentu saja sahabat JBS sekalian akan lebih baik membaca langsung buku ini untuk menggali sendiri ruang-ruang yang telah disediakan buku ini. Tapi di diskusi ini kita akan melihat aspek-aspek lain yang bisa kita temukan juga di buku dan juga kita gali di sisi lainnya. Nah, saya ingin mengkontekskan ke kondisi hari ini. Dalam beragama, seringkali, apalagi dalam konteks kontestasi, cara kita beragama seringkali dengan mempertegas perbedaannya dengan hal-hal lainnya. Misalnya, kesenian dan kebangsaan. Kesenian dan kebangsaan seringkali dianggap sebagai sesuatu hal yang dapat merusak agama. Atau sesuatu hal yang mesti diletakkan tidak penting selain agama. Atau apapun itu, kira-kira ada pertentangan yang dipertajam antara agama, kesenian, dan kebangsaan. Nah, di buku ini membahas persoalan tersebut dengan studi kasus yang beragam, tapi meskipun studi kasusnya di Minangkabau, kita bisa belajar. Apa yang bisa kita pelajari dari pertentangan antara kebangsaan, kesenian, dan beragama? Gimana, Pak Wim? ya kalau apa ya kalau dicoba kemudian mereviewnya kembali ya memang diskusi soal 3 topik itu ya ini kan berada dalam ruang lingkup identitas ya. Ketiga ini melekat pada setiap orang gitu. Ada identitas budayanya, kemudian identitas agamanya, dan identitas kenegaraannya gitu, identitas kebangsaannya. Nah, kalau kita simak diskusi yang berlangsung, yang istilahnya berlaku secara umum, yang membangun common sense orang ya, pandangan umum orang terhadap identitas ini, kemudian penafsiran orang terhadap identitas, apakah itu identitas agama, identitas adat, suku, dan kebangsaan,
eh, selalu saya lihat lebih banyak porsi yang membicarakan perbedaan gitu di antara banyak kultur yang ada gitu. Nah, padahal sesungguhnya kalau memakai semangat menimbang, aspek persamaannya juga mesti diungkap gitu. Bahkan saya kira yang harus lebih banyak ya kalau bahasanya dimenangkan dalam diskursus itu adalah aspek kesamaannya gitu. Apa yang sama antara Minangkabau dan Islam misalnya, secara visi gitu. Visi apa yang membuat ketiga identitas ini kemudian bisa dirangkai ya. Nah, kalau Minangkabau mengajarkan ada tungku tigo sejarangan gitu, ada tali tigo sapilin. Jadi tiga identitas itu dicari unsur kesamaannya lalu dipilin gitu, lalu dipadukan. Dipilin secara maknawi saya kira tidak bisa dikatakan dilebur gitu ya, sehingga tiga tali itu lalu menjadi satu, tidak gitu. Masing-masing tetap punya kepadatannya, punya materinya, punya apa namanya, punya karakter masing-masing, tetapi dicarikan ruang untuk ketiga unsur ini bisa bersatu gitu. Kalau tungku memang dia tetap berada di posisinya masing-masing, tetapi ketiga Menopang. titik itu, ketiga faktor itu Menopang. menopang memasak memasak nasi dengan periuk gitu, ditopang oleh tiga tungku gitu. Eh, itu artinya kan unsur kesamaan dari tiga identitas itu dapat disinergikan, diintegrasikan gitu. Nah, pola-pola ini saya yakin dan percaya hadir di seluruh kebudayaan Indonesia. Gitu. Semua kebudayaan saya yakin ya punya khazanah itu gitu, yang perlu kemudian ditarik, dikutip, dirujuk untuk menjadi sebuah nilai yang dipertimbangkan masuk ke dalam kesadaran kita berbudaya yang beragam ini di Indonesia. Itu, Ru. Ya, di buku ini juga melihatkan bagaimana susahnya berbudaya, sekaligus susahnya beragama, sekaligus susahnya menjadi sebuah bangsa. Saya ingin ke soal yang pertama. Mengapa begitu, sampai sekarang paling tidak, mengapa begitu sulit untuk beragama sekaligus berbudaya dalam konteks lokal gitu? Apakah salahnya kira-kira kalau kita sebut sebuah kesalahan, kalau kita gunakan itu sementara, di mana sebenarnya kesalahan itu sehingga kita seakan-akan diminta hanya memilih satu saja. Kalau mau beragama ya agama. Kalau kebudayaan lokal tidak cocok dengan agama, tinggalkan kebudayaan lokal. Atau sebaliknya, tegangan itu tidak dari satu sisi saja. Ada juga kelompok lokal yang kalau cocok agama itu dengan kelompok lokal, ya pakai. Kalau tidak, tinggalkan agama. Ini contoh kasus umum ya di berbagai kebudayaan lokal Indonesia. Pak Wim dalam buku ini, dalam buku Menimbang Minangkabau ini, banyak sekali, misalnya ini, saya akan membacakan dari salah satu judul esai dalam buku ini. Masa depan Sarak di Minangkabau. Nah, ini dari judul ini kita sudah melihat ada tegangan di sini. Kita mempertanyakan masa depan atau mempersoalkan masa depan Sarak di Minangkabau. Pertanyaan tentang masa depan hanya dimungkinkan ketika hari ini terjadi persoalan besar soal Sarak itu sendiri. Dalam konteks itulah kita meragukan mungkin atau menanyakan soal masa depan itu. Ada apa sebenarnya dengan Sarak di Minangkabau ini sehingga kita mesti mempersoalkannya, membayangkan masa depannya. Ya, persoalan yang paling
eh, bertenaga itu ya menurut saya staminanya sangat panjang ya. Dari waktu ke waktu eh, ya berdasarkan pembacaan kemudian sedikit pengalaman eh, yang menjadi inti itu adalah penafsiran gitu yang membuat eh, diskusi kemudian sulit terjadi, dialektika macet, kemudian ya belum lagi bicara harmonisasi gitu. Itu karena persoalan penafsiran. Eh, Minangkabau punya eh, banyak catatan sejarah soal ini. Ada sejarah yang memadat misalnya ke adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah gitu. Itu salah satu titik penting untuk memahami, mengenali Minangkabau. Nah, kemudian ABS SBK ini disambut dengan berbagai penafsiran, ya, utamanya dari 3 titik itu ya. 3 titik yang saya maksud, titik agama, titik adat, dan titik negara gitu. Nah, jangankan di ketiga titik itu ya, di satu titik saja misalnya di dalam titik Sarak gitu, itu juga terdapat berbagai penafsiran. Nah, di dalam Sarak itu ada mazhab-mazhab yang cenderung berbeda dalam beberapa aspek cabang ya, artinya dalam aspek-aspek yang di cabang-cabang bukan yang pokok gitu. Akan tapi itu signifikan untuk membuat apa namanya ragam penafsiran gitu. Kembali lagi kayak persoalan sebelumnya, sulit menemukan persamaan karena antar mazhab itu cenderung apa namanya mempertahankan perspektif yang mereka bangun, argumentasi yang mereka bangun. Nah itu. Jadi saya berpikir begini. Seandainya khazanah-khazanah yang tumbuh dan hidup dalam sebuah kebudayaan itu tidak kemudian diangkat lagi, disandingkan dengan diskursus yang datang ya, ke dalam kebudayaan itu, maka ke depannya ya, apakah itu agama, apakah itu negara, akan selalu mendapat hambatan ya. Kalau dikatakan gagal itu terlalu dini, kita terlalu awal kita mengatakan ya. Saya berpikir agama maupun negara akan kesulitan membangun visinya ketika negara atau agama itu tidak kemudian menyimak ya dengan jernih, mengamati dengan jernih apa sebetulnya cita-cita, apa sebetulnya mimpi, imajinasi para masyarakat yang secara struktur itu diposisikan sebagai masyarakat tradisional gitu. Tradisional ini konotasinya selalu agak apa ya? Ya kurang menggembirakan lah ya dalam konteks kontestasi gitu. Kalangan tradisi dalam diskusi yang apa cenderung adalah kalangan yang terbelakang, kalangan yang kalah gitu. Padahal sebetulnya mereka sudah melewati kebudayaan itu dari tahun-tahun sepanjang tahun yang cukup lama gitu. Saya kira itu, bagaimana kemudian Minangkabau dan Islam misalnya, Sarak ya, atau bagaimana Minangkabau dengan Indonesia, apakah akan berjalinan, bergesekan? Yang pasti, yang bisa saya pastikan ya sepanjang merenungi data-data yang saya himpun, saya dapatkan secara spontan, secara apa namanya, secara empirik di buku ini, yang pasti ada visi yang sama loh. Gitu. Ya nantilah saya ceritakan, saya sedang studi tentang bagaimana urf atau bagaimana usul fikih atau maqasid syariah itu, tujuan Sarak itu sendiri apa gitu ya. Nanti saya ceritakan. Oke, kita simpan dulu soal penelitian terbaru Pak Wim. Bila teman-teman yang sudah membaca buku ini menyimak salah satu
gejala lah kita sebut. Salah satu gejala yang bisa temukan di dalam buku ini adalah problem institusi sebenarnya. Tampaknya yang merusak itu adalah institusi. Yang merusak budaya itu adalah institusi yang dibuat tentang kebudayaan itu. Yang merusak agama adalah institusi agama itu. Merusak kesenian, institusi kesenian itu ada pengkuasaan. Kalau kita berbicara institusi, tentu spesifik, tapi secara umum saya lihat seperti itu. Problemnya institusi. Saya akan membacakan beberapa judulnya. Ini soal bagian seni, bagian pertama, dilarang berladang di punggung seniman, soal institusi. Komunitas dan mutu karya sastra di Sumatera Barat, soal institusi. Kesan organ tunggal dan ruang kultural yang terampas. Meretas diskoneksi visi Sumatera Barat. Standarisasi dalam kesenian. Ideologi kesenian dan politik kekuasaan. Martabat penyiaran daerah, paling tidak itu yang secara terang ya, ada dari judulnya membayang persoalan institusi gitu. Di bagian kedua soal institusi syara dan isu-isu kebangsaan, mari kita lihat ironi perguruan Tigo Sapilin, menangkal keruntuhan perguruan tinggi Islam negeri, kembali ke surau atau wabah balik ke surau, meninjau kembali perda cegah perceraian. Nah itu, sebagian besar di judulnya membayang problem institusi. Di bagian ketiga kita bacakan soal proses kreatif. Ideologi teater kampus. Ruang vertikal yang menjanjikan. Penulis muda, apa yang kau perjuangkan? Nah, di bagian ketiga ini dari judul sedikit sekali membayang persoalan institusi. Ini lebih banyak sebuah pandangan, sebuah perspektif. Nah, problemnya yang problem cara melihat kalau dalam ini, dalam proses kreatif. Tapi dalam persoalan bagian 1 dan bagian 2 itu sebagian besarnya membayang problem institusi. Kita belum cek yang judul-judul lain, ternyata di dalamnya mungkin ada problem institusi juga. Apa yang Pak Wim, apakah ini disadari atau sebenarnya yang Pak Wim lihat dari persoalan ini apakah benar bahwa yang merusak itu sebenarnya institusi atau pengelola institusi yang tidak, katakanlah, tidak sesuai yang diharapkan, atau apa yang bisa Pak Wim sampaikan soal institusi ini atau soal yang saya sebut sebagai problem institusi dalam yang dibahas buku ini? Ya, baik. Institusi itu digerakkan juga oleh penafsiran menurut saya. Maksud saya begini, institusi mengemban ketika institusi itu sudah sudah didesain sedemikian rupa, punya tupoksi ya, penyelenggaranya punya tupoksi, tugas pokok dan fungsi segala macam, yang kemudian mengakibatkan pelibatan profesional gitu, yang menggerakkan itu adalah tenaga-tenaga yang memang profesional di bidang masing-masing. Nah, ini secara mekanis ya, secara mekanistik akan terjadi pembagian pekerjaan ya, distribusi pekerjaan yang tentunya kembali ditentukan oleh kapasitas seseorang. Nah, sementara itu di saat yang bersamaan kebudayaan itu hidup secara natural, tanpa sistem, tanpa pembagian job description misalnya.
tanpa falsafah, tanpa dasar hukum, tanpa apa namanya slip gaji atau bagaimana gitu. Nah, aspek-aspek yang mekanis itu kemudian menjadi keseharian banyak pelaku budaya yang semula tidak kenal dengan itu gitu. Nah, ini satu problem. Jangankan sebuah kebudayaan, sebuah institusi pendidikan, SARA sendiri misalnya di Minangkabau. Jangankan itu gitu. Ya secara berseloroh saya berani mengatakan rumah tangga saja itu sesungguhnya adalah institusi gitu, yang kemudian bisa menjadi apa namanya, bisa menjadi katakanlah sampel harmonisasi gitu ya. Tapi bisa juga tidak gitu. Kenapa? Karena kembali lagi ke basis penafsiran tadi. Misalnya di Minangkabau itu ada, ya sekarang itu ya kalau institusi pendidikan keislaman misalnya itu ada 3 gitu, yang negeri, belum lagi yang swasta. Ada IAIN di Bukit Tinggi, IAIN di Batu Sangkar, dan UIN Membonjol di Padang. Nah, itu adalah institusi yang menurut saya sangat otoritatif untuk menjelaskan apa itu SARA di Minangkabau. Gitu. Tetapi di saat yang bersamaan, pihak lain yang juga membangun persepsinya melalui institusi mereka, melalui organisasi, melalui bahkan kepartaian gitu, juga punya penafsiran terhadap SARA itu gitu. Nah, makanya saya sejauh ini mengasumsikan penyebab mengapa kemudian ketiga institusi atau ketika sebuah pikiran, sebuah gagasan dikelola oleh institusi, yang terjadi itu justru apa namanya ya, ya kalau kompetisi atau kontestasi memang nggak bisa dihindari, tetapi mengarah ke dominasi ya. Ini yang menurut saya mengurangi kekuatan institusi sebagai cara untuk katakanlah mengatur kehidupan ini. Gitu. Penafsiran-penafsiran yang kemudian diproduksi di luar institusi yang otoritatif diperlukan sebetulnya sebagai kritik, gitu. Diperlukan untuk apa namanya pengimbang wacana yang diproduksi oleh institusi yang otoritatif, gitu. Nah, tapi kemudian diskusinya juga bisa fokus kepada otoritas itu sendiri. Siapa sesungguhnya yang otoritas, misalkan di Minangkabau itu menjelaskan SARA, gitu. Siapa yang otoritatif menjelaskan Minangkabau itu sendiri, gitu. Sementara selama ini yang berkecamuk dalam produksi wacana keminangkabauan itu semakin ke belakang saya kira makin samar gitu ya. Bahkan secara tinjauan sosial politiknya barangkali bisa jelas ya. Siapa yang berkuasa itulah yang berhak menafsirkan, sekaligus bisa menghegemoni tafsirnya gitu. Bisa menjadi tafsir mereka itu bisa menjadi modal simbolik, kemudian dengan itu mereka menguasai wacana gitu. Menguasai penafsiran. Nah, problem yang perlu ditimbang itu menurut saya di situ gitu. Itu yang ingin atau yang selalu menggelitik pikiran gitu ketika bicara soal institusi-institusi yang 3 itu. Kesenian awalnya agama, tapi saya ganti ke spiritualitas ya, mungkin supaya apa namanya, mungkin ada pertimbangan ini ya, supaya tidak terkesan justifikasi gitu. Nah, itu Ruth yang apa soal institusi gitu. Oke, terima kasih banyak. Saya masih ingin bertanya soal institusi ini. Secara formal, institusi-institusi wajib di bidang kesenian
dan agama, katakanlah begitu, sudah ada. Segala aturan juga sudah ada. Yang saya maksud dengan sudah adanya institusi di bidang kesenian atau di bidang agama, misalnya begini. Kita punya institusi formal, katakanlah seperti dalam agama ya, ada MUI, ada sekolah tinggi agama, atau universitas atau sekolah, perguruan tinggi yang di bidang agama. Catatan sejarah tentang kehidupan beragama dan lain sebagainya. Saya pikir perangkat-perangkat institusi itu sudah ada. Begitu juga dengan kesenian, data aman budaya, ada komunitas-komunitas dan lain sebagainya. Bagaimana Pak Wim melihat persoalan yang ada di buku ini? Institusinya ada, katakanlah tidak, kita bukan baru mencoba, sudah mencoba berkali-kali bahkan. Apakah ada problem kompetensi sebenarnya di sini? Bagaimana Pak Wim menghubungkan antara persoalan institusi ini dengan problem kompetensi? Ya. Menarik loh. Ini juga pertanyaan saya sebetulnya yang belum saya jawab ya. Karena ini menjawab pertanyaan ini dalam tradisi berpikir akademik yang kita semua tentu punya pemaknaan juga ya. Ini perlu dijawab dengan riset-riset yang terukur gitu. Perlu dijelaskan dengan sistematika interpretasi gitu yang bisa dipertanggungjawabkan, bisa diperdebatkan gitu. Misalnya begini, institusi agama Islam, misalnya ya yang di Minangkabau dan di Indonesia ini, kalau saya baca sejarahnya, pada mulanya salah satu tujuan didirikannya institusi itu adalah untuk memproduksi pegawai, pekerja. Nah, ketika institusi pendidikan itu berada di bawah Kementerian Agama, maka tujuan utamanya adalah untuk memproduksi pegawai Kementerian Agama. Nah, itu pada mulanya. Ternyata di perjalanan keilmuan yang namanya, ya keilmuan itu kan ilmu dalam perspektif umum tentu boleh dikatakan sesuatu yang sudah mapan gitu. Tapi ternyata ada pergesekan dan ilmu itu berkembang gitu. Dari disiplin tertentu bisa dipecah lagi, seperti syariah itu pada mulanya satu disiplin, tapi kemudian dipecah sekian jadi disiplin gitu. Nah, di setiap disiplin yang sudah dipecah itu melekat persoalan-persoalan sosial, persoalan-persoalan kebudayaan, persoalan hukum, persoalan ekonomi, politik dan segala macam gitu. Yang mengakibatkan salah seorang lulusan itu misalkan lulusan sebuah institusi, baik institusi seni, institusi agama gitu, tidak semata hanya seorang yang dipersiapkan oleh institusi itu sebagai pekerja gitu. Kalau hanya itu yang dibawa oleh seorang sarjana dari institusi pendidikannya seperti perguruan tinggi misalkan ya, berarti dia memang hanya mencapai target awal gitu, bahwa menjadi sarjana itu adalah menjadi pekerja yang akan dimesinkan ya kalau bahasa lainnya gitu. Yang saya belum bisa jelaskan itu adalah bagaimana kemudian produk institusi itu tidak hanya menjadi milik institusi itu sendiri gitu dalam konteks kepakaran atau profesi ya. Nah, diskusi-diskusi di perguruan tinggi misalkan di program-program studi di jurusan ini selalu menjadi persoalan output gitu. Apa lulusannya mau jadi apa, mau bekerja di mana gitu. Nah, kalau hanya sebatas itu, maka yang tercapai atau yang dicapai oleh institusi hanya kebutuhan mendasar gitu.
Nah, sementara di luar itu, ketika seorang sarjana keluar dari kampusnya di wisuda, maka dia akan diserbu oleh persoalan-persoalan yang ternyata lebih banyak tidak mereka ungkai secara detail di persoalan apa di kurikulum yang mereka pelajari gitu. Nah, ini yang tadi saya katakan belum bisa saya jelaskan secara rigid karena memang perlu lagi kayaknya kita masuk ke dalam persoalan itu gitu. Kemudian untuk menjelaskan bagaimana institusi diperlakukan oleh ketiga otoritas ya di tiga identitas itu, sebaliknya gitu. Bagaimana pula yang memegang otoritas ini memperlakukan pelaku-pelaku identitas itu sendiri gitu. Ya, orang Minang yang sekaligus orang Islam dan dia juga orang Indonesia. Nah, memang ini apa ya? Seperti yang kita bicarakan di awal, tidak bisa dikatakan ini persoalan Minangkabau saja, karena dari data yang saya kumpulkan ada 637 kalau tidak salah saya. 637 kebudayaan-kebudayaan di Indonesia yang masing-masing sudah memiliki semacam kesadaran lah ya paling tidak gitu, bagaimana mengatur dan mengelola kehidupannya gitu. Tata hukumnya ada, keseniannya ada gitu. Ya secara budaya lah secara umum. Nah, ini yang menurut perspektif menimbang Minangkabau ini kembali dikuatkan dalam produksi wacana yang dilakukan di Indonesia gitu. Ya, itu Ru, saya kembalikan dulu sebelum melebar saya kemana-mana. Oke, terima kasih Pak Wim, Sobat JBS sekalian. Terima kasih sudah masih bersetia menyimak diskusi ini. Silahkan kalau mau bertanya di akun Pak Wim kalau ada pertanyaan. Di akun JBS. Kalau belum, saya ingin melanjutkan karena soal institusi ini banyak sekali dibahas di buku ini secara tidak langsung ataupun langsung. Sebuah institusi dibuat agar dia bisa mengayomi banyak orang. Agar institusi adalah sebuah sumber pengaturan, katakanlah untuk mendistribusikan keadilan, apapun makna keadilan yang akan dilekatkan ke sana, keadilan sosial, keadilan ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Di sisi lain, ketika sudah banyak muncul institusi-institusi, tapi terlihat kalau dari buku ini Minangkabau itu, kalau kita kembalikan ke judul menimbang ya, kalau menimbang Minangkabau, justru yang kita lihat dari contoh kasus buku ini, Minangkabau itu berat di bagian capaian personal, banyak sekali capaian-capaian personal, tapi ringan di bagian capaian komunal. Nah, saya ingin Pak Wim memberi pandangan soal ini. Ya. Lagi-lagi saya bicara soal apa ya, soal Keminangkabauan itu dalam perspektif yang baru berbentuk asumsi awal, katakanlah begitu. Terkait pertanyaan Heru ini, orang Minang itu sekarang bagus capaiannya secara personal, tetapi dalam tanda petik tidak bagus dalam komunal. Nah, saya berpikir begini, ada budaya merantau ya, merantau ini bukan satu-satunya budaya Minang, tetapi orang Minang terkenal dengan merantau gitu. Nah, perantauan ini bisa kita
terjemahkan juga secara luas ya, dengan diterjemahkan secara sempit. Eh, Perantauan-perantauan orang Minang ini yang dilakukan secara personal gitu, itu memang eh, disambut baik oleh alam semesta gitu, sehingga kemanapun dia pergi merantau, dia akan tumbuh dengan cita-citanya sendiri di perantauan itu gitu. Ya katakanlah dari perspektif finansial misalkan, dia menjadi kaya raya di perantauan, lalu dengan kekayaannya dia kemudian meningkatkan kualitas intelektualnya, kualitas dirinya di perantauan. Gitu. Itu banyak terjadi dan itu tidak terekam secara apa namanya, ya kalau kebudayaan itu sebuah gerakan ya, mestinya ini menjadi rekaman gitu, ini direkam, ini dipantau gitu oleh pihak yang otoritatif tadi yang kita bicarakan di awal. Uh, Ya muncullah kemudian istilah-istilah dalam tata kelola itu ya, dalam manajemen itu, misalkan database, ya kemudian ada uh, apa namanya, uh, basis data itu yang bisa melihat, memantau kekuatan-kekuatan yang bergerak dan tumbuh secara personal tadi gitu. Dan itu sangat banyak memang. Uh, Akan tetapi usaha-usaha seperti ini, uh, ya saya sendiri belum melihat gitu ya, ya lepasnya orang Minang dari kampung halaman menuju rantau itu lebih kuat dipantik oleh cita-cita personal tadi gitu. Menurut saya ini perlu ditangkap oleh sebuah semangat ya, semangat yang dibangun berdasarkan komunalisme tadi gitu. Bagaimana ini kemudian diaransemen gitu, dipadukan menjadi warna-warna yang beragam memang, sehingga perbedaan-perbedaan yang di awal kita bicarakan tidak menjadi persoalan yang lebih banyak daripada persamaan gitu. Nah, persamaan dan perbedaan yang muncul akibat capaian-capaian kebudayaan itu baik secara personal maupun komunal, itu mesti menjadi sesuatu yang terpantau, tersadari paling tidak, kemudian bisa dipadukan gitu. Nah sejauh ini memang saya belum melihat, ya kalau istilah bahasa Minang itu ada istilah balapeh ayam gitu. Ilustrasinya ketika kita punya kandang ayam, kemudian ketika ayam itu ingin lepas, lalu kita bukakan pintunya, lalu ayam itu terbang, melompat-lompat dan mencari makan sendiri gitu. Seperti itu. Komunalisme satu sisi bisa juga menjadi persoalan sebetulnya. Komunalisme itu ketika tidak disadari sebagai sebuah kekayaan bersama, dia juga bisa memadat menjadi sentimen loh, sentimen lokal, sentimen apa, chauvinis atau apa namanya, fanatik kesukuan segala macam gitu. Tapi sepanjang itu disadari sebagai sebuah kekayaan yang tidak hanya dimiliki oleh Minangkabau, misalnya bisa diaransemen lagi gitu. Jadi mengapa capaian personal ya, ah, ya kira-kira begitu ya. Oke, terima kasih Pak Wim. Sobat JBS kalian, kita sudah 50 menit. Waktu kita tinggal sedikit. Silahkan bagi yang mau bertanya, ditulis komentarnya. Saya coba cek dulu apakah ada yang bertanya.
ternyata belum ada yang bertanya. Terima kasih buat yang masih bersetia. Ya, itu tadi kita berbicara soal institusi, kompetensi, tegangan antara isu-isu kesenian, spiritualitas, dan isu-isu kebangsaan. Nah, meskipun buku ini contoh kasusnya Minangkabau, saya kira ini bisa menjadi sebuah perbandingan bagi masyarakat lokal manapun di Indonesia, terutama yang mayoritasnya Islam di wilayah itu. Selalu hal seakan-akan tidak terselesaikan tegangan antara menjadi warga negara dengan menjadi Muslim, menjadi warga etnis tertentu. Selalu ada bara, seakan-akan selalu ada bara yang siap disiram kapanpun saja. Nah, problem-problemnya banyak sekali. Tadi kita sudah coba ada kata kuncinya institusi, kompetensi juga. Nah, sekarang waktu kita memang 9 menit lagi lebih kurang. Saya ingin mungkin lebih reflektif mungkin. Lebih bayangan Pak Wim tentang Minangkabau. Dalam pengertian begini, apa bayangan ideal Pak Wim tentang kita menjadi warga negara, warga etnis tertentu, sekaligus Muslim? Apa bayangan idealnya? Setelah ditimbang tentu diukur dulu atau ditimbang, apapun itu, saya ingin mendapat gambaran dari Pak Wim soal yang ideal dari. Kalau ini kan yang bersoal. Kalau yang idealnya bagaimana? Tentu ketika kita mempersoalkan sesuatu karena kita punya semacam bayangan ideal untuk merevisi persoalan itu. Bagaimana? Ya, ya. Ini memang futuristik nih pertanyaan Heru ini. Berat menjawabnya ini. Tapi saya berpikir begini, ada satu hal yang sangat unik di Minangkabau itu ketika dibandingkan dengan budaya lain ya, yaitu matrilinealisme. Bukan matrilinealisme ya, dengan pakai isme gitu, matrilineal gitu, sebagai sebuah matrilinealitas, sebuah kesadaran keibuan gitu, keperempuanan gitu. Dalam bernegara, berbangsa, kita juga punya istilah yang sangat matrilinealistik gitu. Misalnya ibu pertiwi gitu. Di agama, ibu ini juga simbol yang ya kita harus bebaskan pikiran kita dari bias gender ya ketika bicara ini. Ibu misalnya, ya surga itu di bawah telapak kakinya gitu. Ya, artinya apa? Artinya di ketiga identitas yang tadi kita diskusikan itu sama-sama memiliki prinsip matrilini ini gitu, prinsip ibu gitu. Ya secara sederhana saya bisa mengatakan bahwa prinsip keibuan ini adalah prinsip yang lembut gitu. Ya kalau secara biologis ibu itu adalah orang yang di tubuhnya ada rahim gitu. Di sana diproduksi generasi-generasi selanjutnya gitu. Nah, ketahanan matrilineal di Minangkabau itu kan sesuatu yang unik gitu. Di saat sistem matrilineal yang lain di dunia mulai tergerus atau bahkan punah atau bahkan hilang, tetapi Minangkabau bertahan. Nah, ini yang membangun optimisme bagi saya sebagai pembaca Minangkabau gitu ya. Saya kira ada spirit yang apa sebetulnya yang membuat matrilineal bisa bertahan di Minangkabau. Nah,
eh, ketika dilihat ya seperti yang saya katakan tadi, Minangkabau material ini konsep ibu di kebangsaan juga ada, konsep ibu di agama juga kuat gitu. Ini mungkin yang akan merekat Minangkabau negara dan Islam itu di masa depan gitu. Nah, tentu dengan catatan spirit-spirit seperti ini dibiarkan hidup sebagai sebuah pandangan, sebuah cara berpikir. Tetapi ketika ini dibunuh oleh dominasi tafsir tadi, maka saya kira kepunahan itu juga tidak mustahil terjadi terhadap Minangkabau gitu. Dominasi tafsir apapun. Dominasi tafsir apapun, baik dominasi tafsir agama, dominasi tafsir negara bahkan ya, atau justru mungkin inferioritas Minangkabau itu sendiri gitu. Ya, jangan sampai ketika dua hal yang datang ke Minangkabau itu mendominasi lalu Minangkabau menjadi inferior, tidak. Minangkabau dibiarkan hidup gitu sebagai sebuah kesadaran yang bertahan ternyata selama ini gitu. Ya, saya berani berspekulasi atau bercocok logi bahwa sepanjang dominasi tafsir tidak merusak tatanan-tatanan yang hidup di masyarakat, saya kira masa depan Minangkabau, masa depan budaya-budaya lain di Indonesia akan sangat harmoni, saya kira. Dan harmoni itu tujuan semua identitas yang tadi kita bicarakan. Agama, sara itu sendiri juga menuju itu, maslahah istilahnya. Negara juga menuju itu, kemakmuran, keadilan sosial, dan segala macam. Adat apalagi kan? Tadi pertanyaan saya menggunakan kata masa depan. Sebuah abstraksi kan? Abstraksi ideal terhadap apa yang tidak bisa kita capai hari ini atau belum kita capai. Saya ingin lebih beresiko pertanyaannya. Apakah ada masa depan atau apakah ada masa depan Islam di Minangkabau dalam 5 tahun ke depan? Masa depan Islam Minangkabau 5 tahun ke depan. Atau masa depan yang seperti apa? Atau masa depan seperti apa ya? Jawaban 5 sampai 10 tahun lah. Ya, 5 sampai 10 tahun. Jawaban saya pastikan berbias. Ya. Kenapa? Karena saya seorang pengabdi di institusi pendidikan Islam di Sumatera Barat. Yang tentunya bagaimanapun akan saya bela gitu dalam perspektif visi tadi gitu. Maksudnya begini, membicarakan masa depan memprediksi atau membicarakan bagaimana Islam di Minangkabau Sumatera Barat 5 tahun ke depan, maka ini akan menguras pikiran kita sebetulnya ya. Tapi saya optimis sepanjang dominasi tafsir tidak terjadi, ya, dominasi tafsir tunggal tidak terjadi, maka Islam di Minangkabau akan mengalami kejayaan dan akan menjadi role model di Indonesia dan bahkan dunia. Tapi kalau ada dominasi tafsir, ya tunggulah kehancuran. Itu jawaban spekulatif, bisa terjadi bisa tidak, namanya juga kita berspekulasi 5 sampai 10 tahun ke depan. Karena kita dikejar-kejar waktu, jadi waktunya pas dengan pertanyaan yang ini. Sampai jumpa lagi Sobat JBS sekalian di diskusi selanjutnya. Terima kasih Pak Zelveni Wimra. Terima kasih Heru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.